Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat malam untuk Bapak dosen, Bapak Ibnu, Imam Al-Ayubi. Di sini kami dari kelompok metakognisi. Di sini saya sendiri ada Mita Rahmadika. Terus yang kedua ada Teh Siti Hajar. Yang ketiga ada Teh Lina Nurasiah. Dan yang terakhir ada Teh Sipa Paujiah. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang metakognisi. Yang pertama tentang pengertian metakognisi yang akan dibawakan oleh Teteh Lina Nur Asia. Kepadanya kami persilahkan. Langsung saja ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metakognisi. Apa itu metakognisi? Yaitu eh, meta dan kognisi membentuk. Meta artinya awalan, sedangkan kognisi adalah sesudah, yang merupakan awalan untuk kognisi. Ditambahkan ke kognisi untuk mewakili gagasan, metakognisi itu dicirikan sebagai mengetahui tentang pengetahuan atau kontemplasi. Metakognisi juga merupakan kemampuan memikirkan pemikiran sendiri atau menyadari proses berpikir sendiri. Nah, selain itu, metakognisi juga adalah menganalisis pola kognitifnya sendiri untuk menciptakan teknik pemecahan masalah. Adapun menurut Brown, metakognisi adalah kemampuan merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi proses kognitif secara efisien serta kesadaran dan aktivitas kognitif dari diri sendiri dan strategi yang digunakan untuk mengaturnya. Nah, dengan demikian dapat diketahui ya bahwa metakognisi itu adalah pemahaman dan keyakinan seseorang mengenai proses kognitifnya. Dan sebagai bahan pelajaran yang akan dipelajari serta usaha-usaha sadarnya untuk terlibat dalam proses berperilaku dan berpikir yang akan meningkatkan proses belajar dan memorinya sehingga menjadikan seseorang tersebut sebagai pelajar yang mandiri. Jadi artinya metacognition itu ya berpikir sendiri atau berpikir kritis. Sekian dari saya, terima kasih. Yang kedua akan dibawakan oleh Teh Siti Hajar tentang komponen-komponen metakognisi. Kepada Teh Siti Hajar, kami persilahkan. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu komponen metakognisi. Nah, komponen metakognisi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengetahuan metakognisi dan pengalaman metakognisi. Komponen pengetahuan metakognisi yaitu sebagai pengetahuan umum tentang bagaimana seseorang belajar dan memproses informasi. Nah, seperti pengetahuan seseorang tentang proses belajarnya sendiri. Yang kedua yaitu pengalaman atau pengalaman metakognisi. Pengalaman metakognisi adalah bagaimana mendefinisikan konsep seperti pengaruh terhadap proses-proses kognitif yang sedang berlangsung dalam situasi yang menuntut pemikiran dan membutuhkan kesadaran. Menurut Brown, yaitu mengatakan bahwa pengalaman metakognisi meliputi penggunaan strategi-strategi metakognitif atau regulasi metakognitif. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi metakognitif. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh
Teh si Papaujia, yaitu strategi metakognisi. Baik, selanjutnya yaitu strategi metakognitif masalah. Siswa menerapkan praktek metakognitif untuk menjadikan lebih sadar akan pemikiran dan proses belajar mereka sendiri. Dalam strategi metakognitif ada 3 tahap utama. Yang pertama yaitu merancang, yang kedua monitoring, dan yang ketiga yaitu evaluasi. Siswa dapat mengendalikan pemikiran dan proses belajar mereka sendiri dengan menggunakan teknik metakognitif. Hal ini membantu siswa dalam mengenali dan memperbaiki kekurangan belajar mereka. Selain itu, siswa dapat mengatasi kesulitan belajar, menilai tingkat pencapaian belajarnya, dan memilih pendekatan pembelajaran terbaik berdasarkan bakatnya mereka. Teknik metakognitif juga dapat diterapkan pada pemecahan masalah, termasuk pemahaman masalah, desain strategi solusi, pelaksanaan, dan evaluasi hasil pekerjaan. Dengan memasukkan strategi metakognitif ke dalam proses pembelajaran reguler daripada mengajarkannya sebagai materi terpisah, guru dapat membantu siswa menjadi lebih mahir dalam keterampilan ini. Ada beberapa keterampilan metakognitif yang dapat dipelajari siswa dari modul yang dikembangkan oleh kurikulum pusat. Yang pertama yaitu membuat atau mempersiapkan kegiatan pendidikan. Yang kedua, pertimbangan tindakan antara uh, uh, dalam mengambil keputusan. Yang selanjutnya yaitu membandingkan. Yang selanjutnya yaitu membandingkan 2 jenis kegiatan yang berbeda untuk melihat mana yang lebih baik. Yang selanjutnya mengenali perilaku terbaik dengan menerima pujian. Yang selanjutnya yaitu berperan dalam pembelajaran untuk melatih peserta didik. Yang selanjutnya membuat jurnal tentang aktivitas kita sendiri. Sementara itu, metakognisi dipisahkan menjadi 3 komponen oleh Van dan Standar. Yang terpenting, Van dan Standar membuat perbedaan yang jelas antara kesadaran dan pemahaman berpikir dan berpikir biasa. Hacker memperluas gagasan ini dengan mengklasifikasikan metakognisi ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang pengetahuan dikenal dengan istilah pengetahuan metakognitif. Yang kedua yaitu kemampuan metakognitif. Yang ketiga yaitu pengalaman metakognitif. Menurut Lester, peran metakognisi dalam pemecahan masalah merupakan salah satu kajian yang menarik dalam bidang pemecahan masalah. Penelitian mengenali tanggung jawab metakognitif siswa dalam memecahkan masalah dilakukan oleh Ghosh dan kawan-kawan. Mereka tampak mempelajari teknik metakognitif yang digunakan oleh siswa sekolah menengah untuk mengerjakan sendiri soal mereka. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Teh Lina Nurasia, Teh Siti Hajar, dan Teh Sipa. Selanjutnya saya sendiri, yaitu yang terakhir yaitu kesimpulan. Metakognisi adalah kesadaran dan pemahaman tentang proses berpikir sendiri. Dalam konteks belajar, metakognisi mencakup 2 komponen, yaitu pengetahuan metakognitif dan yang kedua ada regulasi metakognitif. Dengan mengembangkan metakognisi, individu dapat meningkatkan efektivitas dan pembelajaran, mengidentifikasi strategi yang tepat, serta meningkatkan pemecahan masalah. Jadi metakognisi ini sangat penting untuk mencapai pembelajaran yang lebih dalam dan mandiri. Mungkin dari kelompok kami, yaitu kelompok metakognisi, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.